telah membuktikan bahwa telah terjadi arahan dari terdakwa kepada saksi Dodi Prawiranegara untuk menjalin komunikasi dengan saksi Linda Pujiastuti dengan cara mengirimkan kontak atas nama Anita Cepu, yaitu kontak aplikasi WhatsApp milik saksi Linda Pujiastuti dari terdakwa kepada saksi Dodi Prawiranegara, dan saksi Dodi Prawiranegara kembali meneruskan kontak tersebut kepada saksi Samsul Ma'arif agar saksi Samsul Ma'arif bertindak seolah-olah sebagai saksi Dodi Prawiranegara untuk berkomunikasi dengan saksi Linda Pujiastuti. 3. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana berdasarkan saksi Linda Pujiastuti, saksi Kasranto, dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian. Hal ini juga didukung dengan adanya isi chat dari handphone yang telah disita, pesan WhatsApp antara saksi Linda Pujiastuti dengan terdakwa. Selain itu, terdapat hasil pemeriksaan forensik terhadap handphone yang telah dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan barang bukti digital antara saksi Linda Pujiastuti dengan terdakwa. Kemudian komunikasi antara saksi Kasranto dengan saksi Linda Pujiastuti, di mana terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi Linda Pujiastuti, "Iki ono barang 5 kilogram golek nolawan posisi barang di Riau," yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Linda Pujiastuti dengan menghubungi saksi Kasranto melalui telepon WhatsApp. Hal ini telah membuktikan bahwa telah terjadi arahan dari terdakwa kepada saksi Linda Pujiastuti untuk mencari pembeli narkotika jenis sabu yang telah ditukar tersebut. 4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana berdasarkan saksi Linda Pujiastuti, saksi Dodi Prawiranegara, saksi Samsul Ma'arif, dan saksi Samsul Ma'arif dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian. Hal ini juga didukung dengan adanya isi chat di handphone yang telah disita, pesan WhatsApp yang telah ditampilkan di persidangan, dan hasil pemeriksaan forensik terhadap handphone yang telah dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan barang bukti digital antara saksi Linda Pujiastuti dan terdakwa, saksi Dodi Prawiranegara dengan terdakwa, serta saksi Linda Pujiastuti dengan Samsul Ma'arif. Selain itu juga terdapat hasil pemeriksaan forensik terhadap handphone yang telah dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan barang bukti digital antara saksi Dodi Prawiranegara dengan terdakwa, di mana terdakwa pada tanggal 23 Juni 2022 mengirimkan nomor HP atas nama Anita Cepu kepada saksi Dodi Prawiranegara. Adapun hal yang dimaksud sosok Anita Cepu oleh terdakwa adalah saksi Linda Pujiastuti dengan maksud serta tujuan terdakwa mengirimkan nomor handphone tersebut agar saksi Linda Pujiastuti ditugaskan untuk menjual narkotika jenis sabu, dan untuk memudahkan koordinasi antara saksi Dodi Prawiranegara dengan saksi Linda Pujiastuti. Kemudian pada tanggal 9 Juli 2022 terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dodi Prawiranegara yang pada pokoknya meminta saksi Dodi Prawiranegara untuk memberikan penegasan kepada saksi Linda Pujiastuti agar menyiapkan pembayaran secara tunai terlebih dahulu sebelum penyerahan sabu. Kemudian oleh saksi Linda Pujiastuti bersikeras untuk mengambil narkotika jenis sabu seberat 1000 gram terlebih dahulu dari saksi Dodi Prawiranegara, lalu membayarnya setelah narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual. Atas permintaan saksi Linda Pujiastuti tersebut, terdakwa meminta agar saksi Linda Pujiastuti menuruti permintaan saksi Dodi Prawiranegara. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2022 dalam keterangan saksi Dodi Prawiranegara mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada terdakwa yang pada pokoknya saksi Dodi Prawiranegara membawa narkotika jenis sabu tersebut di Jakarta. 5. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana saksi Dodi Prawiranegara, saksi Linda Pujiastuti, saksi Samsul Ma'arif, saksi Imron alias Yayan, dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian. Hal ini juga didukung dengan adanya isi chat di handphone yang telah disita, pesan WhatsApp antara saksi Dodi Prawiranegara dengan terdakwa. Selain itu terdapat hasil pemeriksaan forensik terhadap handphone yang telah dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan barang bukti digital antara saksi Dodi Prawiranegara dengan terdakwa, saksi Linda Pujiastuti dengan terdakwa, saksi Samsul Ma'arif dengan saksi Dodi Prawiranegara, serta saksi Linda Pujiastuti dengan saksi Samsul Ma'arif, yang mana membuktikan telah terjadi penyampaian laporan dari saksi Dodi Prawiranegara kepada terdakwa terkait keberangkatan saksi Dodi Prawiranegara untuk membawa narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 5.000 gram ke Jakarta melalui jalur darat untuk diserahkan kepada saksi Linda Pujiastuti. Namun terdakwa malah menawarkan untuk kiranya membawa narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan pesawat bersama-sama dengan terdakwa. Namun saksi Dodi Prawiranegara menyampaikan bahwa hal tersebut akan sangat berisiko dampaknya. Kemudian saksi Dodi Prawiranegara kembali melaporkan
akan berangkat menuju Jakarta untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Linda Pujiastuti, dan atas laporan tersebut terdakwa menyetujui perjalanan saksi Dodi Prayoga tersebut dan menyampaikan kepada saksi Dodi Prayoga untuk berhati-hati dalam perjalanan. Kemudian serah terima narkotika jenis sabu dari saksi Samsul Marif kepada saksi Linda Pujiastuti terlaksana pada tanggal 24 September 2022. Serah terima tersebut dilakukan dengan cara membawa langsung dengan menggunakan mobil Suzuki Jimny warna kuning stabilo nomor D371 MNY yang kemudian oleh saksi Samsul Marif dan saksi Dodi Prayoga dari Kota Padang menuju Jakarta. Namun sesampainya di rest area Karangtengah, narkotika jenis sabu dipindahkan ke mobil Toyota Sienta milik saksi Samsul Marif yang sebelumnya dikendarai oleh saksi Imron alias Yoyon. Selanjutnya saksi Dodi Prayoga memisahkan diri untuk pulang ke rumahnya di Depok, sementara saksi Samsul Marif bersama-sama dengan saksi Imran alias Yoyan menuju rumah saksi Linda yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D12 nomor 29 RT 019 RW 004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebonjeruk Jakarta Barat. 6. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta di mana saksi Dodi Prayoga, saksi Linda Pujiastuti, saksi Samsul Marif, saksi Kasranto, saksi Janto dan terdakwa masing-masing keterangannya saling bersesuaian. Hal ini juga didukung dengan adanya isi chat di handphone yang telah disita pesan WhatsApp antara saksi Dodi Prayoga dengan terdakwa. Terdakwa dengan saksi Samsul Marif serta terdakwa dengan Linda. Selain itu terdapat hasil pemeriksaan forensik terhadap handphone yang telah dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan barang bukti digital antara saksi Dodi Prayoga dengan terdakwa, saksi Linda Pujiastuti dengan terdakwa, saksi Samsul Marif dan saksi Dodi Prayoga, saksi Samsul Marif dengan terdakwa, serta saksi Linda Pujiastuti dengan saksi Samsul Marif, yang mana membuktikan telah terjadi penyerahan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1.000 gram dari saksi Linda Pujiastuti kepada saksi Kasranto. Narkotika jenis sabu tersebut kembali diserahkan kepada saksi Janto untuk dijual. Saksi Janto lalu menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Alek, DPO, dan memperoleh uang senilai 500 juta rupiah. Setelah memperoleh uang hasil penjualan sabu tersebut, saksi Janto menyerahkan hasil penjualan kepada saksi Kasranto. Saksi Kasranto kemudian memberikan uang sebanyak 20 juta kepada saksi Janto sebagai imbalan. Kemudian saksi Kasranto memberitahu saksi Linda Pujiastuti bahwa narkotika jenis sabu tersebut telah terjual agar saksi Linda Pujiastuti mengambil hasil penjualan sabu tersebut. Setelah mendatangi saksi Kasranto, saksi Linda Pujiastuti memperoleh uang sebesar 410 juta hasil penjualan narkotika jenis sabu, sementara uang hasil penjualan sebesar 70 juta rupiah disimpan oleh saksi Kasranto. Saksi Linda Pujiastuti lalu menghubungi saksi Samsul Marif untuk mengambil uang hasil penjualan tersebut. Setelah mendatangi saksi Linda Pujiastuti, saksi Samsul Marif memperoleh uang sebesar 350 juta rupiah